Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan dalam kondisi pandemi saat ini, tetap patuhi protokol kesehatan dan harus mengikuti apa yang disampaikan untuk menjaga kesehatan. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan memulai pelajaran PKN dengan kompetensi dasar untuk pengetahuan. Yang pertama, menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian kompetensi dasar untuk keterampilannya, menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan membaca materi, mengamati gambar, dan menonton video pembelajaran yang diberikan oleh guru, kalian bisa menjelaskan sistem pembagian kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tepat melalui pembelajaran daring menggunakan WhatsApp group dan e-learning dengan model inquiry dan project based learning atau proyek kewarganegaraan. Kemudian yang kedua, kalian mampu mengembangkan sikap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan peduli atas sistem pembagian kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mampu menyajikannya dalam bentuk laporan secara mandiri dan kolaborasi. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas sistem pembagian kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk materi yang pertama yang akan Ibu jelaskan adalah sifat hakikat negara dan kedaulatan negara. Yang pertama akan kita bahas tentang sifat hakikat negara. Sifat hakikat negara ini ada 3. Yang pertama ada sifat memaksa, kemudian yang kedua ada sifat monopoli, dan yang terakhir adalah sifat mencakup semua. Kita mulai dari sifat memaksa. Sifat memaksa ini artinya negara memiliki kekuatan untuk memakai kekuatan fisik secara legal agar peraturan perundang-undangan ditaati sehingga ketertiban dapat dicapai dan anarki dapat dicegah. Kemudian yang kedua itu adalah sifat monopoli. Sifat monopoli ini artinya negara mempunyai hak tunggal dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dengan sifat monopoli ini, negara dapat mengatakan misalnya suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat dan negara. Dan yang ketiga, sifat mencakup semua. Sifat mencakup semua ini berarti semua peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Dan yang kedua yaitu tentang pengertian kedaulatan. Nah, kedaulatan ini berarti kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara. Berikutnya yang akan Ibu jelaskan adalah tentang macam-macam kedaulatan negara. Nah, terdapat beberapa teori kedaulatan yang dikemukakan oleh para ahli kenegaraan, yaitu ada teori kedaulatan Tuhan, kemudian yang berikutnya adalah teori kedaulatan raja, selanjutnya ada teori kedaulatan negara, kemudian ada teori kedaulatan hukum, dan yang terakhir adalah teori kedaulatan rakyat. Ibu akan jelaskan satu persatu dari kelima teori ini. Kita mulai dari teori kedaulatan Tuhan. Nah, teori kedaulatan Tuhan ini merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah yang mengajarkan bahwa
Negara dan pemerintah mendapatkan kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu. Nah, menurut teori ini, kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh negara yang terpilih, yang secara kodrati ditetapkannya menjadi pemimpin negara dan berperan selaku wakil Tuhan di dunia. Kemudian yang kedua adalah teori kedaulatan raja. Selama abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja. Raja dianggap bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Kekuasaan raja itu berada di atas konstitusi. Kemudian yang berikutnya adalah teori kedaulatan negara. Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan itu adalah negara, yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Selanjutnya tentang materi kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tahu bahwa syarat berdirinya suatu negara secara konstitusional adalah adanya wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan kedaulatan oleh negara lain. Yang akan kita bahas di sini adalah pengakuan kedaulatan dari negara lain. Pengakuan kedaulatan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengakuan kedaulatan secara de facto, yang berarti pengakuan berdasarkan kenyataan yang ada atau fakta yang sungguh-sungguh nyata tentang berdirinya suatu negara. Pengakuan secara de facto ini dibagi menjadi dua, ada yang bersifat tetap dan ada juga yang bersifat sementara. Yang bersifat tetap ini artinya pengakuan dari negara lain terhadap suatu negara yang hanya bisa menimbulkan hubungan di bidang perdagangan dan ekonomi. Sedangkan pengakuan yang bersifat sementara itu berarti pengakuan dari negara lain tanpa melihat perkembangan negara tersebut. Apabila negara itu hancur, negara lain akan menarik pengakuannya. Kemudian yang kedua adalah pengakuan kedaulatan secara de jure, yang berarti pengakuan resmi berdasarkan hukum oleh negara lain dengan segala konsekuensinya. Nah, pengakuan kedaulatan secara de jure juga dibagi menjadi dua, ada yang bersifat tetap dan ada yang bersifat penuh. Untuk yang bersifat tetap ini berarti pengakuan dari negara lain berlaku untuk selamanya setelah terlebih dahulu melihat bahwa negara tersebut dalam beberapa waktu lamanya menunjukkan pemerintahan yang stabil. Dan pengakuan yang bersifat penuh ini berarti telah terjadi hubungan antara negara yang mengakui dan negara yang diakui, baik dalam bidang ekonomi maupun diplomatik. Demikian yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dipahami dan dipelajari kembali materi yang telah disampaikan, dan jangan lupa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.